Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk pagi ini saya akan melakukan kegiatan atau membuat dokumentasi kegiatan. Saya kasih judul Nila Kenangan. Saya yakin teman-teman akan mempunyai pengalaman yang masih baru-baru maupun yang sudah lama akan mempunyai pengalaman yang sama, yaitu mempunyai ikan-ikan nila, entah itu gurame, nila lele, dan yang lainnya yang boleh dibilang itu disortir. Artinya memang ikan ini kondisi terakhir yang kalau saya bilang sudah susah besarnya, tetapi walaupun bagaimana dia adalah nyawa, jadi harus kita tetap pelihara sebagai ikan kenangan. Karena kalau bagi saya katakan ini ikan kenangan karena memang kami belanja hanya 2 kali, itu sekitar 1000 ya, ya totalnya 2600 teman-teman. Jadi ini yang tersisa, yang lainnya jadi indukan, yang kebanyakan mati. Nah, makanya saya bilang ini ikan kenangan. Karena ini ikan kenangan, ya kita jadikan kenangan. Kalau dijadikan bisnis juga tidak bisa. Ya kita harus sabar memberi pakan. Ya, seperti ini ya teman-teman, sebagai kenangan. Ya, mudah-mudahan aja nanti di kemudian hari juga ikan ini akan menjadi besar, lalu juga bisa menghasilkan penghasilan atau bisa kita jual. Jadi sebelum kita, nah ini hal yang baru lagi ya teman-teman, sebelum kita memberi pakan indukan seyogianya kita harus panen dulu teman-teman. Karena kalau teman-teman kolamnya itu kolam yang aerator kuat seperti yang sekarang kita praktekkan. Nah, jadi kita panenin dulu supaya si indukan nanti tidak makan si burayanya, karena kalau udah campur pelet ya dia dimakan, nggak bisa membedain. 1 2 3 4 5 dan ini sekarang kita kasih. Biasanya kami panggil, lalu nanti pada ngumpul baru dikasih. Saat itu air bening ya teman-teman, jadi kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan sama sekali. Ya, kita kasih. Mana nih? Hei, halo. Waduh, ini keenakan ya teman-teman dengan adanya oksigen yang melimpah. Tapi tuh mau tuh teman-teman tuh kelihatan ya, masih kejar-kejaran, entah itu pacaran, entah nyari makan, saya nggak tahu. Tapi memang teknik makannya begitu indukan ya, kelihatan ya teman-teman. Ini perbedaannya dengan adanya aerator, itu si indukan itu betah banget di dalam karena tidak butuh mencari oksigen keluar-luar. Cuma kita jadi tidak melihat adanya si ini ya, indukan ini juga termasuk tadi yang si cara pemijahan dan pemanenan beda dengan kalau airnya jernih. Nah, air jernih itu oksigenasinya kurang teman-teman, jadi dengan sendirinya si nila indukan ini dengan sendirinya pasti ada di atas, karena dia butuh oksigen tambahan dari luar. Nah, karena semakin di atas airnya oksigennya tinggi. Beda dengan kalau kita kasih aerator. Nah, kalau kasih aerator ya dia mengendap di bawah terus. Ini teman-teman, jadi ini buraya yang adik bungsu. Jadi adik bungsu yang sudah kami hasilkan dari pemijahan sendiri. Kita kasih pakan seperti ya, antara si tepung dan butiran-butiran yang ukurannya itu kecil-kecil sekali, dan ini pakan termasuk pakan yang rendam, jadi bukan pakan apung bawah sana. Jadi ngasihnya paling banyak hanya sekitar setengah gelas. Jumlahnya tidak diketahui. Di sini jumlahnya tidak diketahui karena memang waktu menaruh masih ukurannya kriteria buraya. Terus sekarang kita akan melihat ini teman-teman, melihat si buraya si bungsu. Jadi si bungsunya seperti apa kita lihat di
sana di ujung sendiri ya, kelihatan ya, udah gede-gede teman-teman, mungkin ada sekitar 12-an cm. Nanti kapan-kapan kita akan sampling untuk si bungsu ini, kita cari kasih ya pakannya. Sepertinya pakan yang kemarin karena pakan rendam itu masih ada, jadi kami tidak memberi, karena hanya 1 hari kami kasih sekali, kemarin kami kasih 2 kali. Jadi ini kelihatan mengambang, ini tidak boleh didiamkan, ini aeratornya juga ini ya lemah, karena memang harusnya ini 1 aerator lagi, 1 mesin lagi. Ini pakan untuk si ini teman-teman, si nila pembibitan yang beli angkatan 2 dan penggantian itu ukurannya -1 ya. Jadi ini kita akan kasih untuk pemberi pakannya. Jumlahnya seperti kita tidak tahu karena ini udah campuran, perkiraannya sekitar 300-400. Ini penampakannya sehat-sehat seperti yang disampaikan kalayak pembudidaya, bahwa kalau beli bibit itu yang tersisa 50% itu betul 100. Jadi yang 50% mati. Nah, mungkin itu bagi pemula, mungkin kalau sudah kalangan pembisnis sudah tahu karakter dari ukuran dan lain sebagainya, ya tentunya untuk angka kematian ini pastinya semakin kecil. Ini bagi pemula seperti saya dan mungkin juga teman-teman mengalami hal yang sama. Saya kira ini saja teman-teman untuk kegiatan pagi ini, yaitu pemberian pakan berbagai ukuran untuk si nilai yang kami punya. Mudah-mudahan ini bisa besar, bisa beranak pinak dan bisa sampai terus menerus menjadi usaha keluarga atau menjadi sumber rezeki kami sekeluarga. Dan mudah-mudahan juga video-video yang kami buat dari kegiatan awal kami pembudidaya sampai nanti mudah-mudahan sampai sukses, sampai penjualan, nanti bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang bergerak di budidaya nila sistem bioblok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.